Selamat malam guru dan teman-teman. Di sini kita akan menjelaskan tentang dimensi 3, di mana pengertian dimensi 3 sendiri dia memiliki ruang, volume, dan isi. Di sini ada salah satu bangun ruang yang saya ambil, yaitu kubus, dengan contoh soal yang pertama, jarak dalam bidang datar. Contoh yang pertama, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 80 cm, maka hitunglah jarak antar titik. Yang pertama A B ke F, yang B A ke C. Jawabannya A, jarak B ke F diwakili panjang ruang garis rusuk, jadi jaraknya 80 cm. Kemudian yang B, jarak dari A ke B adalah 80 cm, jarak B ke C adalah 80 cm. Maka kita menggunakan rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Jadi AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Nilai A ke B tadi 80 cm dan B ke C 80 cm, maka 80 meter kuadrat ditambah 80 meter kuadrat mendapati hasil 6400 ditambah 6400 sama dengan 6400 kali 2 per akar 6400 kali 2. Hasilnya adalah 80 akar 2. Jadi jarak B ke F adalah 80 cm dan jarak A ke C adalah 80 akar 2. Kemudian contoh yang kedua, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 20 cm, maka hitunglah jarak antar titik, yang A ke D, yang B G ke titik tengah AB. Jawaban yang pertama A, jarak A ke D adalah 20 cm. Kemudian yang B, jarak P ke B adalah 10 cm dan jarak B ke G adalah 20 akar 2. Kita menggunakan cara kerja demikian, GP kuadrat sama dengan BG kuadrat ditambah BP kuadrat sama dengan jarak BG kan 20 akar 2, jadi 20 akar 2 per 20 akar 2 kuadrat ditambah jarak B ke P adalah 10, maka 10 kuadrat. Hasil dari 20 akar 2 kuadrat adalah 800 dan 10 akar 2 adalah 100. Jadi 800 ditambah 100 mendapati hasil 900. Kemudian GP sama dengan akar dari 900 sama dengan 30 cm. Jadi jarak A ke D adalah 20 cm dan jarak G ke titik tengah AB adalah 30 cm. Nah, selanjutnya dalam materi statistika, Ibu Guru nanti saya akan tampilkan di sebelah sini untuk tabelnya. X barnya sama dengan 313.800 per 64 sama dengan 4903,125 sama dengan 4903. Yang pertama bonusnya M0 sama dengan TB tambah P dalam kurung D1 per D1 tambah D2 sama dengan 2950 ditambah 2400 dalam kurung 9 per 9 tambah 13 sama dengan 2950 ditambah 2400 dalam kurung 9 per 22 sama dengan 2950 tambah 982, hasilnya yaitu 3932. Maka modusnya adalah 3932. Kemudian yang kedua adalah median. ME sama dengan TB tambah P dalam kurung 1 per 2N kurang FKKM per FF. 1 per 2 kurang N sama dengan 1 per 2 kurang 64. FKKM-nya itu 17 dan FM-nya itu 26. Sama dengan 2950 tambah 2400 dalam kurung 32 kurang 17 per 26. Sama dengan 2950 tambah 2400 di dalam kurung 15 per 26. Sama dengan 2950 tambah 1384, hasilnya adalah 4334. Selanjutnya adalah kuartil dan desil. Yang pertama kuartil. Kuartil 1 sama dengan Q1, letak Q1 sama dengan 1 per 4N sama dengan 1 per 4 kali 64. Hasilnya adalah 16. Q1 sama dengan TBI tambah P dalam kurung 1 per 4N kurang FKKM per FM sama dengan 450 tambah 2400 dalam kurung 16 kurang 0 per 17 sama dengan 450 tambah 2400 dalam kurung 16 per 17 sama dengan 450 ditambah 2259 sama dengan 2709. Kemudian Q3-nya sama dengan 3 per 4 kali N, 3 per 4 kali 64, hasilnya 48. Q3 sama dengan TB3 tambah P dalam kurung 3 per 4 kali N kurang FKKM per FM
sama dengan 5.450 ditambah 2.400 dalam kurung 48 kurang 43 kurang 13 sama dengan 5.450 tambah 2.400 dalam kurung 5 per 13 sama dengan 5.540 ditambah 293 sama dengan 6.373. Yang kedua adalah desil. D4 sama dengan 4 per 10 kali 64 sama dengan 25 kali 25,6. TB4 nya itu 2950, P 2400, FKKM 17, FM 26. D4 sama dengan TB4 tambah P dalam kurung 4 per 10 kali N kurang FKKM per FM sama dengan 2950 tambah 2400 dalam kurung 25,6 kurang 17 per 26 sama dengan 2950 ditambah 2400 dalam kurung 8,6 per 26 sama dengan 2950 tambah 794, maka desilnya adalah 3744. D6 sama dengan 6 per 10 kali 64 sama dengan 38,4. D6 sama dengan TB6 tambah P dalam kurung 6 kurang 10 kali N kurang FKKM per FM sama dengan 2950 ditambah 2400 dalam kurung 38,4 kurang 17 per 26. 2950 ditambah 2400 dalam kurung 21,4 per 26 sama dengan 2950 ditambah 1975 hasilnya 4925. Kemudian yang terakhir simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Yang pertama simpangan rata-rata, X bar sama dengan 313.800 per 64 sama dengan 4.903,13. SR sama dengan 2.450.040.040,55 per 64 sama dengan 38.406.088. Yang kedua adalah ragam atau varians. S kuadrat sama dengan 630.859.376 per 64. Hasilnya 9.857.177,75. Yang terakhir adalah simpangan baku. S sama dengan akar dari 9.857.177,75. Hasilnya adalah 3.139,61. Selanjutnya ada materi aturan perkalian dan penjumlahan. Nah, aturan perkalian dan penjumlahan atau biasa disebut kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan sendiri merupakan aturan untuk menghitung banyaknya susunan objek-objek tanpa harus merinci semua keinginan susunannya. Nah, di dalam kaidah pencacahan terdiri atas 3. Yang pertama aturan perkalian. Contoh soalnya, pada suatu organisasi sekolah atau OSIS akan dibentuk sebuah kepengurusan yang terdiri dari 1 ketua OSIS dan 1 bendahara OSIS. Ada berapa kepengurusan yang mungkin terbentuk jika ada 6 calon ketua OSIS dan 7 calon bendahara OSIS? Jawabannya adalah perhitungan banyak kepengurusan OSIS sebagai berikut. Pemilihan ketua OSIS kan ada 6 calon ketua OSIS, maka 6 pimpinan. Kemudian pemilihan bendahara OSIS ada 7 calon bendahara OSIS, maka 7 kemungkinan, sehingga mendapati 6 kemungkinan dikali 7 kemungkinan mendapati hasil 40 kemungkinan, sehingga ada berapa banyak kepengurusan yang mungkin terbentuk jika ada 6 calon ketua OSIS dan 7 calon bendahara OSIS adalah 40 kemungkinan. Kemudian yang kedua aturan penjumlahan. Di dalam rak penyimpanan sepatu terdapat 4 sepatu dan 2 sendal. Berapakah banyaknya cara memilih 1 sepatu dan 1 sendal? Jawabannya adalah yang pertama, kejadian pertama di dalam kurung memilih 1 sepatu tutup kurung dapat terjadi dengan 4 cara. Kemudian kejadian kedua memilih 1 sendal dapat terjadi dengan 2 cara, maka 4 cara untuk memilih 1 sendal ditambah dengan 2 cara untuk memilih 1 sendal, maka mendapati hasil 4 ditambah 2 sama dengan 6 cara. Jadi berapa banyaknya cara memilih 1 sepatu dan 1 sendal ada sebanyak 6 cara. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, definisi dan notasi faktorial. Di sini n sama dengan bilangan asli. N faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 seterusnya kali n kurang 1 kali n, atau biasanya pada umumnya
Definisi dan notasi faktorial dapat dirumuskan sebagai berikut. N faktorial sama dengan N kali dalam kurung N kurang 1 tutup kurung faktorial. Contoh soal 4 faktorial per 3 faktorial sama dengan 4 faktorial per 3 faktorial sama dengan 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1, sedangkan 3 faktorial 3 kali 2 kali 1. Jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 3 kali 2 kali 1 sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 adalah 24, dan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Jadi 24 per 6 sama dengan 4. Selanjutnya adalah materi peluang. Kita langsung masuk aja ke contoh soal yang pertama. Sebuah dadu lalu dilempar 1 kali, maka berapa peluang munculnya mata dadu 5? Jawabannya, banyaknya titik sampel N dalam kurung S sama dengan 6. Titik sampel dadu bernilai 5N dalam kurung A sama dengan 1. Maka kita menggunakan rumus P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A per N dalam kurung S sama dengan 1 per 6. Jadi peluang munculnya mata dadu 5 adalah 1 per 6. Contoh soal yang kedua, Rudi memiliki 2 buah koin Rp1.000, lalu ia melempar kedua koin tersebut bersamaan. Maka berapa banyak peluang muncul gambar pada kedua koin? Jawabannya, kita anggap saja misalnya A sama dengan angka dan G sama dengan gambar. Didapati ruang sampelnya sebagai berikut. Angka dan gambar, angka dan angka, gambar dan angka, gambar dan gambar. N dalam kurung S sama dengan 4. Banyaknya titik sampel muncul gambar di koin, gambar dan gambar adalah N dalam kurung A sama dengan 1. Maka kita menggunakan rumus yang sama dengan soal nomor 1 tadi, yaitu P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A per N dalam kurung S sama dengan 1 per 4. Jadi peluang muncul keduanya gambar adalah 1 per 4. Nah, selanjutnya untuk materi matematika peminatan itu ada 4. Yang pertama kita akan membahas tentang limit fungsi trigonometri. Di sini kita langsung saja masuk ke contoh soal yang pertama. Limit X menuju pi per 4 dalam kurung tan kuadrat X kurang cos kuadrat X sama dengan tan kuadrat dalam kurung pi per 4 kali cos kuadrat dalam kurung pi per 4 sama dengan dalam kurung 1 kuadrat kurang dalam kurung akar dari 2 per 2 kuadrat sama dengan 1 kurang 1 per 2. Jadi hasilnya adalah 1 per 2. Kemudian soal yang kedua, limit X menuju 0 sin 3X per sin 2X tambah cos X sama dengan limit X menuju 0 sin 0 per sin 0 tambah cos 0 sama dengan 0 per 0 tambah 1. Hasilnya adalah 0 per 1, maka mendapati hasil 0. Kemudian materi yang kedua yaitu limit keterhinggaan fungsi aljabar. Kita masuk aja langsung ke contoh soal yang pertama. Limit X menuju keterhinggaan X kuadrat tambah X kurang 2 per X kuadrat tambah 5X tambah 1 sama dengan X kuadrat dalam kurung 1 tambah 1X kurang 2X kuadrat per X kuadrat dalam kurung 1 kurang 1X tambah 1X kuadrat sama dengan limit X menuju keterhinggaan 1 ditambah 1 per X kurang 2X kuadrat per 1 per 5 per X tambah 1 per X kuadrat sama dengan 1 ditambah 0 kurang 0 per 1 kurang 0 tambah 0 sama dengan 1 per 1. Maka limit X menuju keterhinggaan adalah 1. Kemudian contoh soal yang kedua yaitu limit X menuju keterhinggaan 4X tambah 3 tambah 2X tambah 1 per 5X pangkat 3 tambah 8X pangkat 2 tambah 6 sama dengan limit X menuju keterhinggaan 4X pangkat 3 per X pangkat 3 tambah 2X per X pangkat 3 tambah 1 per X pangkat 3 per 5X pangkat 3 per X pangkat 3 kurang 8X pangkat 2 per X pangkat 3 ditambah 6 per X pangkat 3 sama dengan limit X menuju keterhinggaan 4 ditambah 2 per X kuadrat tambah 1 per X pangkat 3 per 5 kurang 8 per X tambah 6 per X pangkat 3 sama dengan limit X menuju keterhinggaan 4 ditambah per keterhinggaan 2 tambah 1 per keterhinggaan 3 per 5 kurang 8 per keterhinggaan ditambah 6 kurang 6 kurang keterhinggaan pangkat 3. Maka limit X menuju keterhinggaan 4 tambah 0 per 5 kurang 0 tambah 0 sama dengan 4 per 5.
Untuk materi yang ketiga yaitu turunan fungsi trigonometri. Fx sama dengan tan x, fx sama dengan sin x per cos x. Sin x-nya itu u dan cos x-nya itu v. Maka u aksen sama dengan cos x dan f aksen sama dengan min sin x. Diperoleh f aksen x sama dengan u aksen x kali fx kurang ux kali f aksen x per f dalam kurung x tutup kurung baru kuadrat. F aksen x sama dengan cos x dalam kurung cos x kurang min sin x dalam kurung min sin x per cos kuadrat x. F aksen x sama dengan cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x per cos kuadrat x dikali dengan cos kuadrat x tambah sin kuadrat x sama dengan 1. Maka f aksen x sama dengan 1 per cos kuadrat x. F aksen x sama dengan secant kuadrat x. Contoh soal yang kedua yaitu y aksen dari y sama dengan 4 cos x kurang 2 sin x. Y aksen x sama dengan 4 dalam kurung min sin x tutup kurung kurang 2 dalam kurung cos x. Dan materi selanjutnya yang terakhir yaitu aplikasi turunan fungsi trigonometri. Soal yang pertama, suatu fungsi dengan persamaan y sama dengan 2x kurang fx. Tentukan persamaan garis singgung kurva melalui titik 9,16. Pembahasan y sama dengan 2x kurang kuadrat akar x y sama dengan 2x kurang x 1 per 2. M sama dengan y aksen sama dengan 2 kurang 1 per 2x. Pangkat min 1 per 2 sama dengan 2 kurang 1 per 2 akar dari x sama dengan 2 kurang 1 per 2 akar 9 sama dengan 2 kurang 1 per 6. Maka M sama dengan pi per 6. Contoh soal yang kedua yaitu turunkan fungsi untuk mendapatkan gradien dan masukkan X untuk mendapat nilainya. Maka persamaan garis yang memulai titik 9,16 dengan gradien pi per 6 adalah pembahasannya Y kurang Y1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1, Y kurang 16, Y1 nya itu 16 jadi Y kurang 16 sama dengan pi per 6 dalam kurung X kurang 9. Maka 6 dalam kurung Y kurang 16 sama dengan 11 dalam kurung X kurang 9. Kemudian 6Y kurang 96 sama dengan 11X kurang 99. 6Y kurang 11X kurang 96 tambah 99 sama dengan 0. Jadi gradien pi per 6 adalah 6Y kurang 11X tambah 3 yang hasilnya 0. Tapi yang nyala lah ini. Tapi ini paling karas-karas. Mama tuh harus bilang kata ganti kotong kok apa baru tar bisa ya. Ini aing. Langsung tahu kata sandi apa lah sudah nih. Barang tahu kata sandi apa, makanya tahu kata sandi itu jangan terlalu banyak. Betul itu dari kata-kata sandi. Bang kamu di asrama kan pinjam HP. Ih, kamu main baribo. Kau udah bikin video di dalam. Kenapa HP sih bisa tak buka? Baru ini saya tahu kata sandi terjadi. Baru saya bikin berapa kali sandi? Banyak kali sampai hampir aku mau tak blokir 1 hari. Ya tahu kenapa kamu kayak gitu. Kamu juga bisa hidup apa? Berapa cari yang sih bisa bikin tapi saya pasti dapat sandi. Barat kandungan. Sih itu ada berapa? Saya pakai kata sandi apa nih? Apa? Tingkat apa nih? Ajak. Berarti Abi itu ada berapa? Ada 26 kan? Berarti sih bikin itu. Betul kalau sandi ada anak. Jadi kalau bisa bikin misalnya 26 kali 26 kali 26 sampai 6 kali. 1, 2, 3. Makasih berapa tadi ada kalkulator kan tadi? Ini kalkulator ini. Coba. Ayo bagaimana Cok? Ini 26 kali 26 kali 26 kali 26 kali 26 kali 26 berhasil 300 308.000 308 15 sini bagian sampai sini sudah sih kata Sandi. Lebih sini bawa konter sana. banyak kali begini. Ini dia HP tak blokir tar bisa tak buka lah. Makanya lebih baik tuh saya bikin bisa. Enggak jangan tak bari waktu kita bikin video. Ya, Ma.